Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Direktur Yayasan Al-Furqan Jember, Ibu Denok Mugi Hidayati MM. Yang kami hormati Bapak Hadi Basuni selaku Kepala Divisi Pendidikan Yayasan Al-Furqan Jember. Yang kami hormati segenap para direksi Yayasan Al-Furqan Jember serta Ustadz-Ustadzah seluruh SDI Yayasan Al-Furqan Jember yang berbahagia. Alhamdulillahi nasta'inuhu wa nasta'ufiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang atas berkat rahmat anugerah terindahnya kepada kita di muka bumi ini sehingga kita masih dapat menikmati salah satu anugerah dari jutaan anugerah terindah yang Allah berikan kepada kita di muka bumi ini, yakni nikmat kesehatan serta nikmat kesempatan. Sehingga pada pagi hari ini kita bisa bersama-sama hadir dalam acara desiminasi pada tahun 2023. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Baik Ustadz-Ustadzah yang kami hormati, sebelum acara kami mulai, kami akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Acara yang pertama adalah pembukaan, acara yang kedua adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya, acara yang ketiga adalah pembacaan kalam ilahi, kemudian dilanjutkan oleh sambutan serta pembukaan, dan dilanjutkan oleh acara inti, yakni desiminasi implementasi budaya positif, serta diakhiri doa dan penutup. Mengawali acara ini, marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki acara kedua, yakni menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada segenap ustadz dan ustadzah serta para hadirin, kami mohon berdiri.
kami sampaikan terima kasih. Hadirin, kami persilakan untuk duduk kembali. Untuk acara selanjutnya adalah pembacaan kalam ilahi yang akan dibacakan oleh Ustadz Gozi Muhammad Julas SHI MH. Kepada beliau kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر
الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan terima kasih. Untuk acara selanjutnya adalah sambutan sekaligus pembukaan yang akan disampaikan oleh Bapak Hadi Basuni SPD selaku Kepala Divisi Pendidikan Yayasan Al-Furqon Jember. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Yang terhormat jajaran direksi Yayasan Al-Furqon, yang terhormat Ibu Purnama Dewi, yang kalau kami mulai lambek gitu ya, apa lambek itu? Mulai dulu ya selalu bermitra, apalagi pada saat mungkin masih almarhumah Ibu Aisyah Salim, bubur, orang mana bubur ini gitu ya. Alhamdulillah insyaallah sebagian besar guru-guru terutama yang dari SD kenal beliaunya, dan alhamdulillah sekarang ditakdirkan bisa silaturahmi ke sini. Selamat datang bubur. Yang terhormat kepala unit, mulai kepala unit dari SD, mohon maaf PAUD, SD, SMP, SMA, Madrasah Diniyah, KTC, kepala divisi, kepala bagian yang masuk di dalam direksi juga. Alhamdulillahirabbil alamin, di kesempatan yang berbahagia ini Allah takdirkan kita semuanya bisa bertemu dan berkumpul. Dan perlu kita ketahui, berkumpulnya kita di sini tidak lain adalah sebuah aplikasi diri rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena rasa syukur dengan meningkatkan kualitas diri itu lebih penting dan sangat penting untuk meningkatkan kesyukuran itu sendiri. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan pada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia pilihan, manusia mulia, dan mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang nantinya diberi kekuatan dan kemudahan selama menapaki kehidupan di dunia ini untuk terus berupaya mendapatkan syafaat dari beliaunya. Bapak Ibu, Ustadz-ustadzah juga yang luar biasa, di kesempatan yang berbahagia ini kita dikumpulkan oleh yayasan di sini yang nantinya kita juga akan diberi ilmu dari orang-orang hebat, mulai dari nanti pembicara Ustadz Khalid sebagai supervisor Yayasan Al-Furqon dan teman-teman dari calon guru penggerak, atau sudah guru penggerak Ustadz? Calon atau guru penggerak? Oh, calon katanya. Saya ulang-ulangi gitu ya. Calon katanya. Berarti kalau calon berarti masih bisa gugur ya. Tapi insya Allah tidak. Kalau kita lihat dari teman-teman kita yang 5 ini orangnya luar biasa. Karena kalau kita lihat
di situ tadi Ustadz Yudi ada TBM. Apa TBM itu? Kalau dulu waktu saya ngajar IPA itu TBK, Tuan Basuni Keren. Titik tumpu berada di antara titik beban dan kuasa, gitu ya. Itu pertama. Kalau ini TBM, apa TBM itu? Tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Ya, kalau kita lihat tergerak berarti mendalam sekali, dari dalam lubuk hati yang paling dalam. Ya, sama seperti tatapan pertama kita kepada sesuatu yang mungkin akhirnya terjadi falling in love, itu juga karena ada gerakan. Gerakan apa itu? Gerak. Kita jaga akhlak kita. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi dengan TBM, tergerak, bergerak, menggerakkan. Pada saat posisi menggerakkan, jenengan berada di posisi khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat buat orang lain, dan mudah-mudahan kita termasuk posisi yang tertinggi tadi itu. Mohon maaf atas segala kekhilafan, sukses untuk semuanya, dan mohon nanti arahan dan kita tunggu semangat dari Ustadz Kholik dan teman-teman kita 5 orang ini dengan sebaik-baiknya. Saya akhiri dengan kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Acara ini kita buka. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan terima kasih. Dengan dibukanya acara pada pagi hari ini, tibalah kita pada acara inti, yakni diseminasi implementasi budaya positif. Untuk yang pertama adalah keynote speech yang akan dibawakan oleh Bapak Abdul Kholik MPD. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya di sini selaku keynote speaker. Tunggal ya, ada pakai S di belakang ya. Keynote speaker. Berarti tunggal. Kalau diterjemahkan bahasa Inggris itu ya, apa ya artinya keynote speaker itu? Nah, ini dia. Dari tadi itu saya dipanggil keynote speaker, diberi semangat dari belakang itu. Paham nggak artinya keynote speaker itu apa gitu? Mana guru bahasa Inggris?
Guru bahasa Inggris mana? Loh, kok tidak berani tergerak ya? Belum T nih Ustadz Basuni. Belum tergerak. Hanya untuk mengacungkan tangan aja belum tergerak. Mana guru bahasa Inggris? Lah. Apakah di Al-Furqan hanya satu-satunya Ustaz Zarif? Guru bahasa Inggris. Nah, mulai lagi sudah Ustadz Yusron ya. Ada lagi? Nah, ini dia. Ustazah Widya, ya Ustazah Widya. SD, SMP, SME, SMP ya. Enggak saya tanya, SMA mana guru bahasa Inggrisnya? Nah, itu dia di luar. Tidak ada yang tersinggung ataupun marah ataupun merasa tidak nyaman. Kalaupun ada, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan terima kasih. Untuk selanjutnya adalah acara inti yang akan disampaikan oleh beberapa narasumber kita kepada Ustadzah Titis, Ustadz Bob, dan juga Ibu Dwi serta Ustadzah Nurul. Kami persilakan untuk menempati tempat yang telah disediakan, dan juga Ustadzah Rifah. Kami persilakan. Sampun di kopi sudah. Kalau sudah dicek. Iya, sama-sama. Materinya terserah satu semua. Habis lah. Nggih, boten. Nggih. Terima kasih banyak sana. Atur nuhun Ustaz. Baik, Ustadz-Ustadzah yang berbahagia, untuk materi pertama yang akan dibawakan oleh Ustadzah Titis Ike Susanti SPD, yaitu dengan tema disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kepada Ustadzah Titis, kami persilahkan. Ditekan lama. Tekan lama. Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ustadz, Ustadzah semuanya. Kami tim dari calon guru penggerak berlima. Kebetulan ada di angkatan 7 hari ini meminta waktu Ustadz Ustadzah semua untuk mendengarkan apa yang akan kami sampaikan. Kalau tadi disampaikan bahwa kami berlima adalah beberapa orang yang mungkin mewakili yayasan ngaten nggih, karena kami ada yang dari SD dan dari SMP. Karena rezeki kita tahun ini yang kebetulan mendapatkan kesempatan mengikuti pendidikan guru penggerak ini dari SD dan SMP. Semoga kedepannya bahkan dari PAUD sampai SMA bisa merasakan semua. Ustadz Ustadzah bukan karena kita hebat, bukan. Tapi insya Allah ini takdir Allah bahwa kita terpilih menjadi orang yang akan mendapatkan ilmu dan pengalaman. Sehingga kesempatan kali ini kita akan berbagi ilmu. Mohon bantuan sekali karena tidak akan ada artinya apa yang kita lakukan, kami berlima lakukan, kalau tidak ada dukungan dan kerelaan, keikhlasan panjenengan semua. Bismillah. Materi pertama adalah tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Tadi disampaikan oleh
beberapa ustadz yang luar biasa gitu. Sampai saya itu berpikir begini, ya Allah, mampukah kami menjadi penggerak selayaknya beliau, ngaten. Ustadz Holik yang luar biasa gitu, berkobar-kobar. Nggih, nuwun Ustadz, semangatnya luar biasa, dermawannya. Karena kalau kita melihat beliau pasti langsung terceletuk 100.000. Seandainya ada mata uang yang lebih tinggi mungkin kita akan berteriak 200.000, ngaten nggih, dan seterusnya. Terima kasih juga Ustadz Basuni karena memahamkan kita bahwasanya kita adalah insan yang bukan lemah, tapi kita harus tetap belajar sampai akhir hayat. Allah memberikan amanah kita sebagai seorang pendidik, maka itu adalah hal yang terberat. Sungguh Ustadz Ustadzah itu adalah hal yang terberat. Tapi bukan berarti tidak mungkin, ngaten nggih. Insyaallah Allah sudah menjanjikan banyak hal gitu atas apa yang kita ikhlaskan dan kita lakukan kepada anak-anak didik kita. Tidak hanya guru, tadi disampaikan juga karyawan. Tidak hanya guru dan karyawan, juga cleaning service, juga security dan orang tua. Di sekolah kita jadi guru, di rumah kita jadi ibu, jadi istri, jadi anak, dan kita juga jadi guru bagi anak-anak kita. Sehingga istilah guru, sebutan guru pun pasti akan melekat kepada siapa saja. Pak Becak pun yang ada di depan sekolah kita, beliau juga guru. Pedagang kaki lima yang ada di depan sekolah kita juga guru. Mungkin para penjemput anak didik kita juga guru. Karena luar biasa, ada seorang penjemput di sekolah itu yang beliau sopan banget. Menyapa kami itu dengan luar biasa sopan. Sampai akhirnya kita itu merasa gini, ya Allah, maaf ya Allah karena mungkin saya nggak sopan tadi menanggapi beliau. Assalamualaikum Ustazah, ngapunten Ustazah, kami mau menjemput Ananda, apakah bisa dibantu ya Ustazah? Saat itu kita mungkin sedang tergesa-gesa nih, sehingga menjawabnya begini, Waalaikumsalam, oh nggih Bun, sebentar nggih Bun. Setelah kemudian berlalu dan Ananda sudah berada di genggaman beliau untuk kemudian diantar pulang, baru tersadar gini, oh ya Allah gitu, gurunya gitu. Karena saya kebetulan anak didik saya ngaten, ya Allah, gurunya kenapa kalah dengan mereka? Atau mungkin ketika kita menemui ada salah satu anak didik kita yang merasa, oh, Ustazah aku Ustazah Ana ada enggak? Ustazah Ana. Kenapa mencari Ustazah? Karena hari ini Ustazah Ana belum senyum. Sepele enggak Ustazah? Ternyata setiap ketemu beliau itu beliau selalu tersenyum. Terus ada juga yang gini, Ustazah tadi ya aku ketemu si Fulan, kalau setiap ketemu dia salim. Kemudian sun kanan, sun kiri, Waalaikum Ustazah. Dan hanya kepada beliau, saya yang jadi gurunya gini, kenapa enggak? Kenapa saya kok enggak gitu. Sehingga kemudian saya tanya, Fulan, kenapa kalau Ustazah tadi kok dikasih sayang kanan, sayang kiri, kok Ustazah enggak? Ustazah mau. Ya mau lah nak. Biasanya kan kebetulan kami kelas kecil, kelas 1, kemudian dikasihlah hadiah itu. Di lain waktu ceritalah dia kenapa dia memberikan sayang kanan dan sayang kiri. Pertama, Ustazah itu baik. Ustazah itu enggak baik? Baik. Ustazah itu baik, murah senyum, tidak pernah marah. Ustazah Titis pernah marah? Pernah. Ustazah Titis pernah marah. Okay. Istighfarlah kemudian Ustazah, karena astagfirullah gitu. Ternyata walaupun menurut kita mungkin itu bukan amarah, tapi apa yang ditampakkan oleh suara, apa yang ditampakkan oleh bahasa tubuh kita itu termaknai berbeda-beda pada peserta didik kami.
Ya, mungkin jenengan juga merasakan begitu. Sama gitu. Ketika kemudian anak-anak harus pergi ke UKS gitu. Nah, kenapa kok senang ke UKS? Ustadzanya cantik. Oke. Kalau itu mungkin kita nggak bisa nggih. Duh, cantik ya gitu. Nggih. Tapi insya Allah gitu. Insya Allah kita punya peluang yang lain untuk membuat anak-anak itu mencari kita. Anak-anak itu merindukan kita. Apa itu akhlak? Apa itu kasih sayang kita dan keikhlasan kita? Sungguh Ustadz Ustadzah, mungkin selama ini kita tidak pernah begini. Ketika anak-anak itu kita berikan belayan dengan kasih sayang, ketika anak-anak itu kita layani dengan sepenuh hati kita, dan ketika anak-anak itu kita layani dengan mamamu itu loh ya, biasanya kalau sudah ada yang nggak beres nanti ya gitu. Itu pun akan terasa ke anak-anak walaupun kita nggak pernah menceritakan bagaimana mamanya memperlakukan kita. Pasti dia berbeda. Ustazah, kenapa kok Ustazah hari ini nggak senyum ke aku? Oh iya ya nak, belum ya, sekarang ya senyumnya ya gitu. Karena mungkin senyum itu bagi anak-anak adalah hal yang terindah. Ustadz Ustadzah, hari ini sedikit saya minta bantuan jenengan semua. Seandainya saat ini di hadapan kita ada sesuatu yang sangat berharga dalam hidup kita. Ada di genggaman kita benda itu. Dan karena itu sangat berharga bagi hidup kita, tolong dipegang dengan erat. Karena jika kita tidak memegangnya dengan erat, khawatir jatuh. Silakan digenggamkan tangan Ustadz Ustadzah sekuat mungkin. Sekuat mungkin. Karena ini adalah benda berharga. Sampun? Sudah digenggam? Oke. Kemudian kalau seandainya benda yang berharga itu saya minta, boleh nggak Ustadzah? Boleh. Oh, terima kasih Ustadzah Is. Ustadzah Is sudah memberikan kepada saya. Ada yang masih digenggam? Masih. Bolehkah benda itu saya ganti dengan kue? Tadi dapat kue kotaan. Mau? Ada yang boleh? Ada yang boleh? Nggak boleh. Ustadzah pelit, Ustadz pelit. Biasanya anak-anak gitu. Ustadzah pelit. Itu. Kalau seandainya benda itu saya ganti dengan 100.000. Apunten Ustadzah Lid. Boleh? Ada yang diperbolehkan 100.000? Boleh? Ustadz Saiful? Oke, terima kasih ya Allah. Terima kasih Ustadz Saiful. Oke, ada yang masih digenggam erat? Ustadzah? Oke, ada yang masih digenggam erat? Oke, boleh enggak Ustadz, tolong benda yang Anda pegang itu, tolong benda yang jenengan pegang itu, yang jenengan pegang kuat itu, berikan pada saya. Berikan. Kenapa sih? Kan cuma benda seperti itu aja. Kenapa enggak boleh diberikan kepada saya? Oh, itu masa depan? Memang masa depannya sampai sebegitunya Anda megang? Oh, mahal ya Allah. Oke. Terima kasih. Itu sekedar intermezzo. Oke. Terima kasih Ustadz-Ustadzah yang sudah memegang dan terima kasih juga yang masih yang sudah memberikan kepada saya. Ustadz-Ustadzah, saya bertanya, Ustadzah Is, tadi ketika jenengan saya minta benda itu untuk diberikan kepada saya, apa alasannya? Ingin menyenangkan jenengan. Kasih Ustadzah. Oke, ternyata Ustadzah Is pengen menyenangkan saya. Tapi Ustadzah Is saya tanya, apakah jenengan buka tangan itu karena saya yang meminta atau karena memang jenengan yang sudah mempunyai niat untuk membahagiakan saya? Yang mana? Oh, yang kedua. Terima kasih Ustadzah. Oke. Lagi Ustadzah yang menutup, yang nggak mau membuka, bisa mewakili? Oke, monggo Ustadz Jat. Terima kasih Ustadz. Pripun, Ustadz Jatmiko nggak mau membuka apa yang digenggaman. Karena ini sangat berarti bagi saya.
Apakah jenengan nggak tergoda dengan kue kotaan tadi? Insya Allah tidak akan Ya tergoda Allah, apa-apa. subhanallah. Nggih. Ustaz Jad, 100.000 nggak menggoda ya? Enggak ya? Insya Allah tidak akan saya tergoda. Oh, oke. Terima kasih. Saya mantap hati saya. Terima kasih Ustaz Jad Miko. Oke, Mbak Nun, silakan duduk kembali. Oke, Ustazah, apa yang tadi jenengan semua lakukan, mau membuka tangan ataupun menutup tangan. Kalau kita kembalikan dan kita lihat lagi, Ustazah Is tadi memberikan. Apa maksudnya? Pengen menyenangkan saya. Siapa yang menyuruh pengen menyenangkan saya? Ustazah Is kan? Bukan saya kan? Kebetulan saya menjadi orang yang mendapat kebahagiaan itu. Demikian pula dengan Ustadz Jatmiko yang kebetulan beliau tidak mau membuka tangannya. Tapi itu pun juga karena memang Ustadz Jatmiko nggak mau. Bukan karena beliau membenci saya, bukan kan Ustadz? Bukan. Insya Allah beliau tidak membenci saya. Tapi karena memang Ustadz Jatmiko tidak mau membuka tangannya karena ya itu menurut beliau tidak layak diberikan kepada saya, mungkin begitu, dan itu sama sekali bukan karena saya. Demikian pula dengan yang dilakukan oleh Ustazah Is. Disinilah kemudian yang harus kita sadari benar bahwa jika motivasi itu berangkatnya dari diri sendiri akan menguatkan anak didik kita. Walaupun pada akhirnya Ustazah Is itu memberikan benda itu berdasarkan keinginannya sendiri, itu pun bukan karena saya. Ya memang beliau orangnya dermawan, loman, suka berbagi gitu. Walaupun bukan saya, pasti akan beliau berikan. Pun demikian Ustadz Jatmiko, bukan berarti Ustadz Jatmiko pelit, bukan. Tapi karena ini benda berharga. Sehingga Ustadz Jatmiko dirayu bagaimanapun, berada di kondisi apapun, beliau akan tetap kekeh dengan niatannya. Pun demikian anak didik kita, disiplin positif. Apa sih makna disiplin? Kita mungkin memahami selama ini tentang disiplin itu pasti terkait dengan aturan, kepatuhan, mungkin ngaten nggih. Iya kan, kedisiplinan itu pasti berkaitan dengan aturan. Anak-anak yang selalu melaksanakan dan bertingkah sesuai dengan apa yang kita inginkan. Apa yang kita inginkan. Karena mungkin kita sebagai guru menganggap bahasanya kita adalah pemegang utama kendali. Padahal walaupun kita sudah menyampaikan kepada anak-anak, berbuat baik itu disenangi, jujur itu hebat, datang tepat waktu itu luar biasa. Tapi itu sifatnya hanya motivasi eksternal aja. Dia datang pagi, setiap hari datang pagi, tapi bukan karena apa yang saya sampaikan, tapi karena di dalam dirinya dia tahu, oh aku harus datang pagi. Dia membuat dirinya bertanggung jawab atas segala perilaku yang berkaitan dengan hak dan kewajiban dia. Aku siswa, saya guru. Saya guru kelas 1. Jika saya datang terdahului oleh anak-anak saya, maka saya tidak akan mendapatkan salam mereka. Itu akan menjadikan kita berusaha untuk berbuat yang sebaik-baiknya. Apakah datang awal waktu itu kemudian menjadikan kita menjadi orang yang selalu disiplin? Belum tentu. Saat itu saya datang setiap hari pagi hari, jangan sampai kedahuluan oleh anak-anak saya. Yaitu karena memang saya ingin datang pagi. Kondisi-kondisi seperti itu, walaupun kemudian tidak ada anak-anak yang datang pada akhirnya, misal suatu hari dilala tidak ada anak yang datang, saya pun akan tetap datang pagi. Karena saya nggak kepingin kedahuluan anak didik saya. Pun demikian siswa-siswa kita. Jadi mari kita buat mereka faham apa yang menjadi kewajibannya. Bukan karena ada hukumannya. Apa
Punten tadi Ustadz Holik juga menyampaikan 100.000, luar biasa, bersemangat sungguh. Karena memang, tapi bukan berarti kalau tidak ada 100.000 kita tidak bersemangat Ustadz Holik, tetap kita bersemangat. Insya Allah saudara-saudara yang ada di sini, seluruh ustadz-ustadzah yang di sini sudah memiliki motivasi internal. Nah, maka walaupun Ustadz Holik suatu ketika tidak menawarkan 100.000, kita juga akan tetap bersemangat. Kalau kemudian hari ini Ustadz Holik kembali menawarkan 100.000, tambah semangat gitu. Nggih. Sama ketika anak-anak didik kita. Karena kita berharap anak-anak didik kita adalah memiliki budaya positif yang tadi sudah disampaikan, Al-Furqan itu sejak berdirinya yang diutamakan adalah karakter. Kalau di Kurmer ini istilahnya profil pelajar Pancasila. Yang itu kalau kita kembali telusuri ngaten, insya Allah itu di SD Al-Furqan, di SD TK, di PAUD, di SMP, di SMA, di KTC, di Dinia, dan mungkin di unit-unit yang lain pasti sudah ditanamkan sejak awal. Sehingga tinggal kita menguatkan motivasi intrinsik. Ketika motivasi itu tidak mampu kita kuatkan, mungkin 100.000-nya Ustadz Holik akan menambah kekuatan. Senambi ke motivasi eksternal tadi diberikan, mari kita luruskan niat, mari kita bangun motivasi diri kita sebagai seorang pendidik agar anak-anak kita pun memiliki motivasi yang sama. Ustadz Ustadzah, anak itu adalah mesin scanner terhebat, tercanggih. Apa yang kita lakukan, plek akan dicontoh oleh anak-anak didik kita. Yang kedua, apa yang kita pikirkan, apa yang kita mindsetkan terhadap anak didik kita, pasti akan mengalir sebagaimana energi itu kita berikan. Jika kita berpikir positif terhadap anak-anak didik kita, insya Allah mereka pun akan berpikir positif terhadap diri kita. Yang terakhir, ketauladanan. Tidak mungkin anak-anak itu akan membentak kita kalau kita tidak pernah mengajarkan, menyampaikan kata-kata dan pesan kepada mereka dengan suara yang keras. Betul. Bahkan anak-anak itu akan meluapkan dan memanifestasikan kemarahannya itu dengan lemah lembut. Kenapa? Karena mungkin kita selama ini selalu berlemah lembut kepada mereka. Sama demikian pula dengan lingkungan kita. Jadi, monggo dengan disiplin positif serta nilai-nilai kebijakan yang universal, kita benahi diri kita dengan harapan anak-anak didik kita akan menjadi generasi-generasi yang luar biasa, solih-solihah, yang menjalankan segala kebutuhan dan perilakunya itu hanya karena ridho Allah. Mungkin itu. Terima kasih. Semangat Ustadz Ustadzah. Mohon bantuan seandainya kami membutuhkan segala sesuatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan terima kasih. Untuk pembicara kedua akan disampaikan oleh Ustadz Bob Syahril Ghazali SPD yang akan membawakan materi tentang teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk satu, tepuk dua. Bapak Ibu, Ustadz dan Ustazah yang saya hormati, perkenankan kami di sini untuk menjadi bagian dari Al-Furqan yang semakin berprogres. Gitu.
insya Allah maksud saya kami itu ikut menjadi motor dari Al-Furqan untuk menjadi lebih baik. Perkenanan kami kali ini lanjutkan yang disampaikan oleh Ustazah Titi Susanti SPD tentang motivasi, hukuman, dan penghargaan. Kadang kita bertemu dengan sebuah kondisi di mana manusia atau mungkin kalau dalam lingkungan sekolah kita adalah murid itu melakukan sesuatu itu karena salah satu dari 3 hal ini. Yang pertama, menghindari hukuman. Kenapa kok kamu datang pagi-pagi? Nanti kalau terlambat malu, kena hukum masuk BP. Kenapa kamu melakukan ini, melakukan itu? Enak diberi hadiah oleh ustadz dan ustazah. Tiap hari loh saya dapat permen, tiap hari dapat ini. Tapi ternyata menurut Dian Kosen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan bahwa hukuman dan penghargaan itu sifatnya masih eksternal. Jadi memang istilahnya rangsangan dari luar saja. Menurut Dian Kosen, yang terbaik ketika seseorang termotivasi itu adalah dari dirinya sendiri. Apapun hukuman yang akan diterima atau apapun penghargaan yang akan diberikan, itu bahasa anak mudanya nggak ngaruh gitu ya. Jadi menjadi yang mereka inginkan. Akan luar biasa bila kita bertemu dengan sosok murid itu yang ketika dia sekolah di PAUD, aku ingin menjadi sosok lulusan PAUD yang diharapkan oleh sekolah. Aku ingin menjadi sosok murid yang ketika lulus sesuai dengan harapan SD Al-Furqan Jember. Aku ingin ketika lulus SMP, SMA betul-betul menjadi sosok yang diinginkan oleh sekolah. Nah, itu yang disebut sebagai menjadi yang mereka inginkan. Menurut Dian Kosen, ini adalah motivasi yang membuat seseorang memiliki disiplin yang positif karena memang tumbuh dari dalam kesadaran dirinya sendiri. Seperti itu. Selanjutnya, hukuman, konsekuensi, dan institusi. Hukuman ini mungkin sering kita temui sifatnya memang mendadak. Jadi, tidak ada kesepakatan antara guru dan murid. Sementara konsekuensi adalah sebuah kesepakatan di awal yang kita jalin bersama dengan murid. Apabila melakukan sesuatu yang tidak menjadi kesepakatan, maka akan ada konsekuensi yang mereka terima. Bagaimana dengan restitusi? Menurut Gosen tahun 2004, restitusi ini adalah pilihan yang terbaik. Karena lagi-lagi solusi itu datang dari diri murid sendiri ketika mereka menemui kendala atau masalah. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, salah satu tokoh pendidikan yang sempat menyampaikan dalam wawancara tahun 95 bahwa ada istilahnya dihukum oleh penghargaan. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada murid agar mempelajari sesuatu yang baru atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, sebenarnya kita sedang berasumsi bahwa mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya menurut Kohn. Kemudian penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara
mengontrol seseorang yang bisa mengganggu potensi untuk belajar yang sesungguhnya. Sehingga menurut Al-Fikon, secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan yang sesungguhnya. Jadi belajar sepanjang hayat itu menjadi sesuatu yang sangat penting untuk ditanamkan oleh guru kepada murid atau oleh sekolah kepada peserta didiknya. Baik Ustadz dan Ustazah, Bapak Ibu, demikian untuk yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya Ibu Rifkatul Hasanah SPD. Kepada beliau kami persilakan. Ini yang salah kursinya Ustadz, terlalu space-nya. Saya sih nggak apa-apa. Ustadz sama Afwan boleh bertukar mic. Ini mic saya ketika di Syahrini. Cek. Terima kasih. Ustadz, kenapa saya tahu kalau mic ini lebih ringan dan suaranya lebih nyaman? Karena kemarin yang cek sound saya dengan Ustadz Arsono dengan Ustadz Agus tahu. Ini paling mahal. Punya SMA aset paling mahal. Punya SMA nggih? Betul. Nggak boleh ngaku-ngaku ya, punya SMA. Oke, terima kasih sebelumnya kepada tim yang sudah mempersiapkan sehingga kegiatan ini luar biasa dan kami kemarin sudah melihat, waduh, kalau seperti ini, sebagus ini kita nampilkan yang kurang bagus rasanya takut mengecewakan sama tim yang sudah kemarin bekerja keras. Mohon maaf kalau ada yang kurang nanti guys, Ustadz sedang belajar, sedang bergerak dan menggerakkan. Nah kemarin kan kita sudah ini ya, sudah bertemu Zoom ya. Coba ada slogannya ya Ustadz ya, dan gerakannya, ayo bergerak-gerak ya. Guru penggerak, tergerak, kok bergerak-gerak? Saya lagi ntar ya, ini kalau dadakan ini bukan tahu bulat ya. Guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan ya, oke? Siap ya? 100.000 SHU nanti. Oke. Oh ada dulu, simulasi dulu. Oke. Semua CGP ya, 4 arah CGP ini ya, ini senang kalau suruh menggerakkan nih. Ayo Ustazah, Ustadz Bob. Ini aura dosen loh, makanya sih sungkan saya pada guru besar. Oke, Ustazah kita praktekkan. Guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Nah sekarang terima kasih sebagai contoh ya. Sekarang semuanya. Ya, 1, 2, yang paling Ustadz Jat duduk. Ayo students duduk. Ini kayaknya kines nih ya. Kinestetik ya. Oke, semuanya guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Oke, tambahkan kalau Al-Fur. Allahu Akbar. Nah, sebelumnya Ustazah sedikit ya karena tidak ada break time. It's okay Ustaz, mohon izin boleh memutarkan ini. Ya, tapi semuanya harus stand up ini. Iya. Ya, wah yang kinestetik senang sekali nih ya. Oke, karena belum terdownload biasa pakai ini ya. Baik, semuanya mohon berdiri kita bermain sebentar ya. Mungkin yang TK sudah tahu sekali, familiar sekali dengan ini. Tapi untuk yang lain mungkin untuk kita bersenang-senang sebentar.
Terima kasih. Everybody sit down please. Silakan duduk kembali. Maaf ya, ternyata kalau soundnya ini kurang ini ya, jedak-jeduk kata anak zaman sekarang. Ya, Ustadz Yanto sama Ustadz Jatmio kok kenapa kok eker-ekeran tadi? Panjang kok pendek. Ya, kembali pada keyakinan ya, yang yakin kita dengar tadi apa gitu. Nah, tadi Ustadz Yanto dengarnya pendek, jadi begini. Nah, terus ada satu cerita lagi nih tentang biduanita. Oh, kebanyakan cerita. Biduanita yang sering terkenal dengan begini. Hai penonton. Siapakah itu? Ya, Umi Rifah ya, bukan Umi Elvi ya. Nah, kenapa sih beliau dengan stylenya yang seperti itu ya? Karena ada yang tahu kenapa dia harus lempar-lempar mic gitu ya. Nah, kalau bisa sambil salto-salto mungkin gitu. Ciri khas, betul. Dan satu lagi, dengan ciri khas itu, mungkin si Umi Elvi ini yakin bahwa, nah dari sinilah saya bisa lebih tenar dan lebih terkenal, dan style saya tidak ditiru dengan yang lain, punya ciri khas khusus, begitu. Nah sekarang kalau nggak nyambung mohon maaf ya, mohon dinyambung-nyambungkan. Nah ustadz-ustadzah yang luar biasa, di sini saya kebagian tentang keyakinan kelas. Nah kalau kita ambil contoh, seandainya teman-teman pernah kan ketika berkendara ada peraturan bahwa kita harus menggunakan helm saat berkendara kecuali naik mobil gitu ya. Nah saat berkendara kecuali naik mobil. Apa yang Anda pikirkan kenapa teman-teman mengikuti aturan tersebut? Takut kena tilang. Yang ustadzah kenapa? Menjaga, wah ini lebih, kalau yang sana karena takut, yang sini menjaga keselamatan. Oke, saya lock ya, menjaga tentang keselamatan. Sip. Nah, kalau Ustadz Mahrus karena takut sama Pak Polisi ya. Takut kena tilang. Ya, dendanya berapa sekarang Ustadz? Waduh, 500.000 ya. 500 ya Ustadz? Oke, nah itu ya. Setelah dari tentang helm, cerita yang kedua, kita berada selama 3 tahun ini di masa pandemi, bahkan sampai sekarang mungkin ya. Nah teman-teman menggunakan masker, sampai Ustadzah Widya ini semoga nggak lupa ya ketika minum nanti tetap pakai masker. Saking taatnya terhadap prokes gitu ya. Nah Ustadzah Widya, menurut Ustadzah, apa yang bisa Ustadzah ambil dari ketika kita mematuhi prokes atau peraturan yang dibuat seperti mencuci tangan, pakai sabun, kemudian pakai masker. Apa Ustadzah? Bolehkah saya ke sana? Ya, apa menurut Ustadzah? Supaya jarang sakit. Supaya jarang sakit, berarti ini masih ada kesempatan buat sakit dong? Ada. Supaya jarang sakit. Oke. Mungkin betul nggih, supaya kita jarang sakit dan terutama untuk apa Ustadzah? Menjaga kesehatan kita. Oke, kata kuncinya. Kita mematuhi aturan yang ada, tujuannya untuk pertama menjaga kesehatan kita untuk masalah prokes. Yang kedua, kita memakai helm bukan tujuan utama karena takut sama aturan. Tapi kita meyakini bahwa dengan pakai helm kita akan lebih safe demi keselamatan kita. Berarti kembali pada diri sendiri dan kita tidak terpaksa. Nah begitu nggih. Nah contoh seperti yang sudah dituliskan di sini, nilai-nilai keselamatan atau kesehatan yang Ustadzah sampaikan tadi, ya, yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal atau sifatnya umum nggih, yang disepakati secara tersirat dan tersurat. Itu lepas dari latar belakang suku, agama dan budaya. Selanjutnya Ustadz, next. Ya, baik. Nah, Ustadzah, untuk membuat sebuah keyakinan tersebut, pertama kita bisa melakukan beberapa tahapan
yaitu kita lihat daftar kebajikan atau kebaikan yang sudah kita sepakati dengan students di sekolah, ya. Jadi awalnya kita buat list apa saja. Kalau kami sepertinya begini, anak-anak kita ajak kita ajak diskusi, teman-teman, menurut kalian hal-hal masalah apa yang sudah kita hadapi di kelas ini, yang sering kita hadapi. Nah, kadang mereka menulis masing-masing boleh menyebutkan maksimal 2. Nah, mereka kemudian silakan tempel di papan. Nah, papannya itu yang pertama adalah masalah yang mereka hadapi. Kemudian setelah tempel semuanya, setelah itu teman-teman, ketika ada masalah yang seperti ini, coba bantu Ustadzah kita bersama mencari solusi apa. Nah, solusi apa yang bisa kita lakukan untuk mengatasi masalah ini. Bikinlah teman-teman itu ya, students untuk menyebutkan apa saja yang ingin mereka tuangkan, tempel lagi. Nah, setelah itu yang terakhir, setelah ini kita buat rangkuman, teman-teman apa saja, ini ada masalah, ada solusi. Dan yang terakhir, hal apa yang akan kita munculkan. Nah, kita akan bikin kesepakatan sebuah keyakinan kelas dan di situ anak-anak memutuskan bersama gurunya. Nah, kalau saya, karena saya bukan guru kelas, kelasnya ada 12, maka kadang kebiasaan saya di awal adalah menyampaikan di awal pertemuan, saya menyampaikan pada students, teman-teman, ini pertemuan pertama, kita buat kesepakatan bersama. Yang pertama, kita buat teman kita bahagia. Jadi kalau bahagia berarti semuanya akan berpikir tidak menyakiti, di situ sudah tercakup, tidak menyakiti, tidak mendolimi teman, tidak mengganggu. Nah, maka cukup satu kata yang simpel seperti itu akan include semua nggih dari satu statement positif yang dibuat. Nah, kemudian yang kedua, teman-teman kita sepakat karena ini yang di kelas kakak nggih, menjaga bau badan. Nah, jadi setiap ini karena saya bukan guru kelas, seperti yang disampaikan dengan siapa ya waktu itu di KPI ya, Pak Ridho ya. Jadi kalau saya bukan guru kelas maka akan merasakan anak-anak ketika saya masuk, nah langsunglah hawa-hawa itu ya, apalagi di kakak. Pernah ngalamin nggak Ustadzah? Kalau yang TK enak bau minyak telon masih, ya kalau yang SD ke atas ya yang sudah puber itu luar biasa. Dan betul. Dan saya sangat mengingatkan pada mereka. Saya sampaikan kalau kalian ini anak-anak ustadzah di sekolah. Jadi mohon maaf kalau ustadzah cerewet bukan karena apa. Ustadzah sayang kalian, kalian sudah beranjak dewasa, mohon dijaga. Nah, jadi anak-anak sampai gini, Ustadzah ini enggak pakai deodoran Ustadzah. Nah, sampai seperti itu yang putra. Ya, jadi kita saling menjaga, nggih. Karena suasana kelas akan lebih nyaman ketika anak-anak juga menjaga istilahnya polusi di kelas, begitu nggih. Oke, selanjutnya oh sudah next nih. Nah ini Ustadzah, nanti kalau Ustadzah mau tertarik atau ingin tahu lebih lanjut, ikut CGP dulu ya. Atau bisa konsultasi komunikasi dengan kami yang sedang belajar ini. Selanjutnya pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Keyakinan kelas, ini tadi Ustadzah Holik minta baca cepat nih. Keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan. Peraturan itu lebih rinci dan konkret ya. Jadi kalau keyakinan itu seperti yang saya sampaikan tadi, dari statement positif itu bisa menyangkut banyak hal dan anak-anak bisa berpikir oh iya ya, ini kan termasuk di sini. Nah, jadi kita tidak perlu bikin yang terlalu banyak. Kadang kala peraturan yang kita buat tidak efektif, Ustadzah. Setuju? Oh, ini ibu-ibu KS sepakat, Ustadzah. Kalau SD kayak TK nggak ada ya. Jadi kebanyakan anak-anak meskipun ada peraturan yang tercantum, tapi masih banyak pelanggaran yang dilakukan. Begitu. Selanjutnya
keyakinan kelas seperti yang saya sampaikan tadi berupa pernyataan-pernyataan positif nggih. Kemudian keyakinan kelas tidak terlalu banyak sudah tadi. Selanjutnya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jadi kita harus menyesuaikan. Contohnya kalau di sekolah kita tidak ada lingkungan yang berbau alam, soalnya kita nggak punya halaman yang luas, jangan bikin kesepakatan kelas yang kaitannya dengan lingkungan alam terbuka begitu. Jadi kita harus menyesuaikan antara lingkungan yang kita tempati sekarang sesuai tidak dengan keyakinan yang sudah kita buat begitu. Selanjutnya semua warga kelas ini mungkin bisa ditambah nggih, semua warga kelas ditambah warga sekolah hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas melalui kegiatan curah pendapat. Nah, ini Ustazah Ibu Pur yang akan saya lakukan. Jadi curah pendapat itu sangat penting untuk mendengarkan aspirasi dari students terutama dari anak-anak begitu. Selanjutnya bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi mungkin ada perubahan atau perbaikan. Next Ustaz. Yang terakhir nih Ustazah, ini hanya contoh-contohnya nggih. Jadi boleh jenengan pirsani sepertinya kita kalau browsing juga banyak contoh keyakinan kelas yang dibuat seperti di kelas 1. Nah, setiap anggota kelas perlu belajar. Setiap anggota kelas perlu merasa aman. Nah, itu bahasa ala students kelas adik nggih. Beda dengan yang kelas 7 yang sudah SMP. Nah, di yang SMP itu bahasanya sudah lebih lebih panjang. Jadi ada hormat, bekerja, diterima dan dimiliki. Jadi Ustazah monggo kalau ada yang perlu tanyakan lagi nanti kita sambung di kesempatan selanjutnya nggih. Dari saya terima kasih banyak Ustazah. Sekian untuk yang keyakinan kelas. Masih ada lanjut nih. Waktu dan tempat kepada Ustazah Dwi Ningtyas. Oh, ini ada yang sih. Ya baik, terima kasih. Untuk materi selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas yang akan disampaikan oleh Ibu Dwi Wahyu Ningtyas SPD. Kepada beliau kami persilahkan. Terima kasih, bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin kepada Ustadz-Ustadzah yang ada di sini untuk share ilmu yang saya dapat. Saya di sini menyampaikan tentang kebutuhan dasar manusia. Sebenarnya apa yang menjadi kebutuhan dasar manusia kita itu kita sudah tahu. Yang saya tanyakan sekarang adalah atau contoh mungkin bisa berbagi ilmu dari rekan-rekan semua yang ada di sini. Yang saya tanyakan, pernahkah Ustadz-Ustadzah di sekolah menemukan anak-anak yang satu mungkin menyendiri, kemudian emosi, kemudian juga kadangkala mereka merasa rendah diri atau bahkan marah-marah yang tidak jelas kenapa terjadi. Pernahkah Ustadz-Ustadzah? Sering nggih. Kalau sering mungkin ada yang bisa berbagi mungkin antara penanganan antara yang di TK, di SD, SMP, SMA berbeda. Mungkin bisa berpengalaman bagi pengalaman pada saat mereka melakukan hal itu apa yang akan kita lakukan. Adakah yang pernah seperti itu Ustadzah? Atau Ustadznya? Mungkin? Mungkin kalau di TK mungkin dipeluk nggih. Kalau anaknya menyendiri dipeluk ada apa, tapi kalau SMP tidak, saya kira tidak dipeluk. Kalau itu cewek dengan cewek mungkin bisa ya, tapi kalau dengan cowok tidak dipeluk. Mungkin biasanya larinya anak-anak kalau sedang emosi biasanya atau membuat peraturan, melanggar peraturan mereka akan dimarahi atau bisa jadi kalau sangat keterlaluan biasanya masuk di BP, begitu nggih? Nah,
Ini adalah kebutuhan dasar manusia yang akan saya bahas di sini. Yang pertama adalah tentang mempertahankan hidup. Ustadzah tadi kesini sudah sarapan nggih? Oh belum, ini sudah siang nih, berarti perutnya keroncongan ini nggih? Berarti siap ini pihak catering untuk membagi insya Allah. Ya. Nah, salah satu kenapa panjenengan ada di sini tadi, itu adalah juga karena adanya yang pertama tadi adalah kesehatan. Insya Allah yang ada di sini sehat semua nggih? Sehat, alhamdulillah. Nah, kesehatan itu adalah kebutuhan kita ya yang untuk mempertahankan hidup. Termasuk adalah makan. Terus kemudian rasa aman. Berangkat dari rumah ke sini tadi aman nggih, Ustadzah? Aman, alhamdulillah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kasih sayang. Saya yakin ustadz-ustadzah yang ada di sini semuanya termasuk anak-anak itu ada rasa ingin berada di dekat teman-temannya, berada di lingkungannya, di dalamnya. Ya, ingin diakui untuk teman sebayanya atau lingkungan rumah ataupun lingkungan yang ada di tempat mereka sekolah ataupun kerja. Ustadz-ustadzah sudah saling mengenal? Nah, kalau sudah saling mengenal berarti sudah diakui keberadaan panjenengan ada di sini, yaitu menjadi SDI Yayasan Yayasan Al-Furqon. Mohon maaf, ini terbawa yang SMP. Teman-teman, maaf, saya ingat-ingat kepada yang lain. Kalau di CGP itu bilangnya tidak ustadz-ustadzah tapi teman-teman. Jadi mereka lebih akrab. Jadi itu terbawa di sini. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah tentang belum selesai. Yang ketiga ya betul. Yang ketiga adalah penguasaan, yaitu kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Saya yakin anak-anak di sekolah pun termasuk kita itu memiliki potensi yang akan kita kembangkan seperti menurut KHD. Jadi KHD itu beranggapan bahwa kita ini sama dengan petani. Nah, siapa padinya adalah anak-anak kita. Jadi kebutuhan dasar manusia itu sebenarnya bukan untuk guru, tapi untuk semuanya. Nah, pada saat petani menanam, saya yakin dia pasti akan mengolah tanahnya dulu. Diolah dulu tanahnya supaya mudah untuk ditanam. Kemudian diberi pupuk. Kemudian setelah diberi pupuk akan akan disiram. Ditambah lagi pada saat setelah disiram biasanya diapakan? Dihilangkan penyakit-penyakit atau gulma yang mendekati padinya, tanamannya. Nah, setelah itu baru akan memanen hasil yang luar biasa. Jadi itu adalah menurut KHD dan kita juga sama seperti itu. Kita sebagai orang tua atau guru pada saat kita diberi amanah untuk membimbing anak-anak, diberi amanah untuk menggandeng anak-anak, pada saat itulah kita menuntun mereka. Kita gali potensinya, kita tuntun mereka dengan nilai-nilai positif dan nilai-nilai kebajikan, dan itulah nanti yang akan kita tanam. Saya yakin ustadz-ustadzah yang ada di sini baik sebagai orang tua yang ada di rumah itu memiliki keinginan yang luar biasa anaknya menjadi sukses. Betul begitu nggih ustadz-ustadzah? Nah, itulah yang akan kita lakukan. Nah, kemudian yang berikutnya adalah kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Saya punya cerita, ini cerita dari teman sebenarnya. Anaknya lulus dari SMA, itu inginnya anaknya jadi
dokter, karena orang tuanya dokter. Tapi pada saat mereka mau skripsi, mereka tidak kuat dan akhirnya harus berhenti dari dokter. Dan ini salah satu contoh, tapi sebenarnya contoh ini banyak sekali nggih. Nah, kira-kira kalau mereka menginginkan anaknya jadi dokter, apakah sama pilihannya dengan putranya? Tidak. Nah, ini yang menjadikan anak-anak memiliki kebebasan atau berhak untuk memilih sendiri. Begitu juga dengan anak-anak kita yang ada di kelas kita atau di sekolah kita. Anak-anak itu contoh yang paling kita lalui adalah pada saat anak-anak memilih ekstra. Ya, ekstra itu ditentukan oleh kita, bukan gitu, tapi anak-anak memilih, hanya kita memberi pilihan kepada anak mau pilih apa begitu. Jadi apabila mereka mengikuti apa yang mereka pilih dengan baik, otomatis mereka akan mendapatkan kebahagiaan yang seutuhnya. Oke, tepuk satu. Ya, masih konsentrasi nggih Ustaz? Alhamdulillah nggih. Kemudian yang terakhir. Nah, nggih, untuk materi saya Ustaz. Sudah lapar nggih Ustaz? Ya, kebutuhan dasar harus dipenuhi nggih. Nah, yang terakhir adalah kesenangan. Ya, ini kesenangan ini adalah kesenangan ini bisa membawa mereka menjadi bahagia dunia akhirat atau memiliki kebahagiaan yang luar biasa. Pernah membaca atau pernah melihat orang yang hobi kemudian menjadikan suatu cuan, tahu cuan nggih? Ya, cuan ya, yang nggih uang. Nah, itu adalah salah satunya. Jadi anak-anak diberikan pilihan supaya mereka bebas melakukan, dan pada saat itulah mereka mendapatkan kesenangan. Nah, kesenangan inilah yang dituntut anak-anak untuk dapat mereka lakukan dan bisa mendapatkan kebahagiaan di kelak kemudian hari. Nah, kemudian yang satu lagi slide-nya adalah tentang dunia berkualitas. Apa sih dunia berkualitas? Ya, dunia berkualitas itu adalah kesenangan anak-anak, di mana di dalamnya adalah berisi tentang orang-orang yang menjadi favoritnya. Seperti tadi yang diceritakan oleh Ustazah Titis, insya Allah apa yang dialami oleh anak yang diceritakan oleh Ustazah Titis, insya Allah akan ke bawah sampai mereka nanti dewasa. Ya, siapa guru favoritmu? Yang diingat paling satu dari berapa banyak guru, itu pasti. Nah, itu isinya. Dan satu lagi, apa yang mereka lakukan sehingga menjadi dunia berkualitas adalah yang menjadi kesenangan mereka. Ya, itu adalah salah satu contoh dari dunia berkualitas. Itu yang bisa saya sampaikan, Ustadz Ustadzah. Mohon maaf jika ada kekurangan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan terima kasih. Untuk pemateri yang selanjutnya adalah Ustadzah Nurul Isrokaini, SPD, yang akan membawakan materi tentang 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Kepada beliau kami persilahkan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Ustadzah masih berkenan mendengarkan kami sampai selesai. Ya, saya mesti ke bagian yang terakhir. Jadi materinya paling banyak sebetulnya saya upayakan untuk dipercepat. Bisa ditampilkan videonya Ustadz untuk pemantik aja. Ini ada tayangan video sebelum kita sampai ke materi. Suaranya, Ustaz.
Suaranya kurang keras. Diulangi mungkin dari awal. Volume. Oh nggak bisa, ya udah nggak apa-apa suaranya nggak. Oh ya, jadi itu ceritanya sebetulnya ada anak kecil itu kayak kayaknya konten di itu, banyak sekali konten-konten anak kecil, mulai dari anak yang bisa menjelaskan dengan benar sampai dia itu mengutarakan iya saya salah. Saya harusnya begini ya Bunda, itu anak kecil, masih TK. Nah, video itu hanya pemantik untuk ustadz-ustadzah, anaknya itu sampai nangis. Ya, nah ini dimarahi ataukah bagaimana? Kan dikasih pilihan ya, HP apa ngaji, gitu ya. Tapi intonasinya itu dipertegas, HP apa ngaji, gitu sampai anaknya nangis. Iya. Nah, ini adalah 5 posisi kontrol yang harus kita pahami dan kita mau pilih di posisi yang mana. Di situ ada penghukum, pembuat rasa bersalah sebagai teman, pemantau, dan manajer. Saya membuat rangkuman agar bisa membandingkan aplikasi dari 5 posisi kontrol itu yang saya dapatkan dari instruktur saat kami belajar. Monggo, next. Nah, itu adalah di atas itu ada motivasi dari guru, kemudian posisi kontrol penghukum dan pemberi rasa bersalah itu adalah identitas gagal kita kepada siswa. Langsung ke ini ya, ketika guru berbuat karena dia menghukum, maka biasanya dia akan menghardik. Misalnya ada yang telat ya, telat datang sekolah. Misalnya dia Budi. Lalu guru ini tidak bertanya kenapa dia terlambat, langsung menghardik. Budi, kenapa kamu terlambat? Gitu kan ya. Nah itu menghasilkan anak itu dendam. Pak guru ini tidak tanya saya kenapa terlambat, langsung dimarahi. Kemudian kaitan dengan dunia berkualitas, murid akan meletakkan guru yang suka menghukum ini di luar dunia berkualitas dia. Kemudian murid akan berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Itu Ustadz-ustadzah, dan dampaknya pada murid bukannya ini memperbaiki diri, malah mengulangi kesalahan-kesalahan. Nah, sebagai pemberi rasa bersalah di situ guru akan berceramah panjang lebar sampai muridnya ngantuk ya. Ya, didalili banyak-banyak gitu. Kemudian guru akan berkata, kamu seharusnya bla 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 bla, itu ya seperti di kolom. Kemudian hasilnya siswa ternyata akan menyembunyikan perasaannya itu. Kemudian dia juga akan berbohong dan menyangkal. Memang murid meletakkan guru di dunia berkualitasnya, tetapi itu memunculkan dampak dia menjadi rendah diri karena selalu disalahkan tanpa melihat latar belakang mungkin kebutuhan apa yang membuat murid itu melanggar. Lanjut. Nah, ini contoh
kasus yang terjadi ketika seorang guru mungkin belum ada kesepakatan atau keyakinan kelas. Contoh yang ketiga itu seorang guru memotong rambut siswanya, kemudian wali murid tidak terima, lalu dipotong rambutnya. Dan yang lebih parah lagi yang nomor 1, kemungkinan guru ini menghardik dan membuat malu siswanya sehingga siswanya dendam, akhirnya di situ siswa mematahkan hidung gurunya karena dendam tadi. Lanjut. Mohon maaf agak cepat ya karena terbatas waktu. Oke. Nah, identitas yang berhasil atau sukses ini ada kategori teman atau pemantau. Tapi hati-hati Ustadzah, karena kalau kita berposisi sebagai teman, murid itu akan tergantung kepada kita. Itu hasilnya ketergantungan. Kemudian dampaknya murid akan lemah, tidak mandiri. Contoh teman misalnya begini. Bu guru, aku belum ngerjakan PR. Ya udah nggak apa-apa, kamu masih capek ya? Ya udah langsung tak kasih nilai 100 sudah. Gitu misalnya. Ini misalnya karena nganggap muridnya sebagai teman. Oke, dan itu berbahaya kalau sampai seperti itu. Nah, untuk pemantau, karena pemantau ini adalah menghitung dan mengukur, maka beliau akan langsung fokus ke apa peraturannya. Nah, sama kayak tayangan yang tadi, HP apa ngaji? HP apa ngaji? Itu menurut pendapat saya itu masuk ke posisi pemantau. Oke, lanjut. Nah, yang kita harapkan kita adalah semuanya bisa menjadi manajer. Pemantau oke, tapi yang lebih baik adalah manajer. Karena dari situ guru akan menggali pertanyaan-pertanyaan sebelum seperti tadi penghukum langsung menjustis gitu ya. Kemudian hasilnya akan menguatkan pribadi siswa. Murid akan berpikir bagaimana seharusnya saya berbuat untuk menghargai diri sendiri dengan positif. Maka dampak pada murid, dia akan mengevaluasi dirinya sendiri, refleksi diri, bagaimana cara untuk memperbaiki diri. Begitu. Pindah ke sini biar adil. Jadi itu Ustazah, harapannya kita semua adalah manajer buat siswa kita. Lanjut Ustaz. Segitiga restitusi kemarin tadi sudah sempat disinggung sedikit. Lanjut Ustaz. Next. Nah ini segitiga restitusi saya ambil cuplikannya saja karena banyak sekali maksud saya tidak saklek pertanyaannya harus seperti itu. Artinya hal yang penting adalah ketika melakukan segitiga restitusi jangan langsung menyalahkan siswa, tapi ikuti cara segitiga restitusi. Yang pertama adalah menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Jadi misalnya ini ada yang terlambat, maka dipanggil, nak terlambat ya? Iya Ustazah, tadi bangunnya kesiangan. Kenapa kok bangunnya kesiangan? Iya tidurnya terlalu malam begitu. Kemudian validasi tindakan yang salah. Dari sini kita akan mengenali kebutuhan murid untuk memperbaiki hubungan kita dengan murid agar dia bisa floor, menceritakan. Maka guru di sini bergeser dari paradigma stimulus respon. Jadi kalau ada anak melanggar langsung dimarahi. Itu digeser ke proaktif. Oke, Ibu paham kamu kesiangan ya nak ya. Nah sekarang
Coba, apa yang membuat kamu kesiangan? Gini, apa sih? Kenapa sih kamu itu tidurnya kok malam? Apa ada hal yang kamu lakukan itu masuk di validasi tindakan yang salah. Menurut kamu kalau bangun kesiangan sempat sholat enggak? Enggak sempat Bu, iya. Berarti itu bagaimana? Iya Bu, saya salah. Jadi yang mengucapkan salah itu bukan kita, tapi murid kita yang mengutarakan. Itu lebih mengena dan akan memunculkan motivasi intrinsik di proses yang ketiga, menanyakan keyakinan. Jadi murid akan mengaitkan tindakan yang salah dengan keyakinannya. Dari sini guru memunculkan motivasi intrinsik lalu menanyakan. Jadi itu segitiga restitusi itu semacam dialog untuk membuat si pelaku, maksud saya yang melanggar, kalau dianggap melanggar aturan itu merefleksi diri. Iya, saya melakukan ini, iya, saya salah. Oh iya, saya harus begini, begitu. Jadi pertanyaan yang bisa dilakukan saat menanyakan keyakinan adalah nilai apa yang kita sepakati. Datang tepat waktu ke sekolah, oke. Terus kamu ingin menjadi orang seperti apa, Nak? Saya sih aslinya pengen jadi orang yang disiplin, Ustazah. Baik, yuk kita cari solusi bareng-bareng biar besok enggak bangun kesiangan. Nah seperti itu, Ustazah. Singkat nggih. Nah ini tantangan buat Ustadz Ustazah. 2 orang maju nanti dapat door prize nggih? Door prize. Dapat door prize nggih. Nah, ada yang bertindak sebagai murid yang melanggar, Ustaz Jamiko sudah. Dan ada yang jadi guru sebagai berposisi sebagai manajer. Monggo, ini punya murid Ustaz Jamiko. Ngelanggar apa, Ustaz? Melanggar seperti tadi, kebiasaan selalu datang terlambat dan selalu digembok. Iya, nggak bisa masuk. Siapa yang mau jadi gurunya ini? Ustazah apa Ustadz? Oh Ustadz, monggo dapat door prize loh. Oh nggak ada yang mau? Oh, alhamdulillah ini pasangan yang kompak ini. Pinjem mic lagi nggih? Datang terlambat, beliau yang jenengan yang Anda siapa? Murid. Murid saya. Murid. Saya murid. Murid Ustaz. Datang terlambat ya. Aduh, terlambat sudah. Gimana masuknya ini? Mas, kenapa kok gak masuk gerbang? Maaf. Kayak juga masuk sekolah kenapa? Saya terlambat. Ya masuk sudah. Ngapain berdiri di sini kamu? Saya magernya dikunci, digembok. Ingat, saya ini gak mau menghukum kamu. Ingin kamu sadar. Tepat waktu itu disiplin nomor pertama, nomor 1. Maaf. Kenapa kamu berdiri di sini? Ngapain? Takut ke saya? Jangan takut ke saya. Masuk sudah. Tapi ingat begini Le. Ya. Tapi begini ya. Kamu ingin Ustadz gak marah-marah terus kan? Ustadz pengen setiap hari kamu tuh cium. Ustadz pengen. Gak usah tertawa nak. Gak usah. Ustadz serius loh nak. Tapi asal. Iya Ustadz. Iya. Maaf. Kamu ingat bahwa jadi anak, jadi murid, jadi siswa itu harus patuh aturan sekolah. Ya kalau gak masuk sekolah ya izin. Lek telat ya ngadek nang gerbang sampai anak-anak semua itu selesai pembiasaan pagi. Kamu kan paham. Disurati bundanya nggak bales WA-nya. Ditelepon papamu nggak diangkat teleponnya. Dijelaskan di sekolah kamu malah tidur. Ya gini akibatnya. Yang salah siapa terus kalau kayak gini? Udah gak usah garuk-garuk. Ustadz gak marah. Tapi kamu paham kan aturan mainnya kan? Paham kan? Ustadz gak tanya saya kenapa saya datang terlambat. Lah itu kenapa salahnya. saya dimarahin? Iya. Kok kamu yang nyari?
Begini, iya, saya mau tanya ke itu dulu. Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, kamu kenapa, Le? Kamu udah 3 hari telat terus loh. Gak malu toh? Gak malu toh? Malu, Ustaz. Ya kenapa? Ayo jelaskan, curhat Yang sudah. pertama, Iya. di rumah saya itu adik saya banyak, Ustaz. Adik apa anak? Iya. Iya, terus adik banyak. Yang Adik kedua, saya banyak. Iya. Kemudian, iya. saya nggak tanya lagi. Iya, kenapa lagi? Saya itu ditinggal ayah saya, Ustaz. Iya. Sehingga saya harus merawat adik-adik saya. Oh gitu. Bahkan Iya. ada adik saya yang tidurnya sampai malam, sehingga saya harus menemani. Iya. Belum paginya, Ustaz Iya. Bang. Sehingga saya mohon maaf aja, Ustaz. Iya. Saya sebenarnya keinginannya datang itu berusaha pagi dan jangan sampai terlambat. Cukup, nak, jamnya masuk sekolah sekarang, masuk kelas. Simpel aja, kamu itu niat belajar apa niat mendirikan penitipan anak sih, nak? Tolong dibedain dong, sekolah ya sekolah, urusan rumah tangga. Jangan bawa, tetap senyum masuk sekolah, meskipun punya hutang, punya masalah. Paham tidak, nak? Maaf Ustaz, Ya, sudah. Ustaz kalau gitu terus saya takut, Ya Ustaz. sudah, waktunya sudah habis, ayo masuk sekolah sudah. Ya, terima sudah. kasih. Ya sama-sama. Terima kasih Ustadz Jamiko dan Ustadz Saiful. Nggih, nggih. Apakah Ustadz Saiful sudah menerapkan segitiga restitusi dengan sempurna? Oh iya, iya. Tadi sempat marah ya. Awalnya iya beliau masih ini, tapi sudah bagus, sudah praktek kan. Posisinya masih pemantau karena langsung to the point ya, to the point. Jadi beliau pemantau, tapi di akhir beliau menanyakan, apa sih, kenapa sih nak, gitu. Ya, ya, belum sampai siswa dan guru menemukan solusi, tapi nggak masalah. Itu kita memang harus belajar dan berproses terus untuk memperbaiki diri. Itu saja. Waktunya sudah habis nggih. Nggih. Terima kasih, mohon maaf dari saya dan teman-teman bila ada kekurangan. Jangan beranjak dulu Ustadz, Ustazah, ada door prize yang menanti di sini. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan terima kasih. Baik Ustadz-Ustazah yang berbahagia, di sini saya memiliki 5 door prize untuk 5 pertanyaan yang akan 2 dari Ustadz dan 2 untuk Ustazah, begitu ya. Dan satunya adalah yang paling cepat untuk angkat tangan. Sudah siap Ustadz-Ustazah? Coba semangatnya dulu. Tepuk 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dadah ya Ustaz. Oke. Baik, langsung saja kepada pertanyaan yang pertama, yaitu untuk Ustadznya dulu atau Ustadzah dulu Ustaz? Oh bebas ya, bebas dulu ya. Pertanyaan yang pertama adalah jenis motivasi untuk membangun disiplin positif. 2 jenis ya, ada 2 jenis motivasi untuk membangun disiplin positif. Mungkin ada yang telah foto tadi ya. Oh ya. Monggo Ustaz. Kalau ndak salah. Berarti benar Ustaz, kalau tidak salah berarti benar. Yang pertama adalah motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Ya itu aja. Benar nggak Ustaz ya? Oke. Baik, terima kasih Ustaz. Untuk pertanyaan yang kedua adalah apa pendekatan yang terbaik untuk menciptakan disiplin positif? Saling menoleh. Antara kebingungan dan tidak tahu.
Sekali lagi, apa pendekatan yang terbaik untuk menciptakan disiplin positif? Mungkin yang, oh iya, baik Ustaz. Pendekatan menjadi manajer. Manajer ya. Pendekatan untuk menjadi manajer. Bagaimana? Oke, baik, terima kasih. Masih ada lagi ya? Saya ini bingung nih Ustaz, ada kertas sembarang megangnya. Pertanyaan ketiga adalah apa yang dimaksud keyakinan? Apa yang dimaksud dengan keyakinan? Mungkin Ustadz Jad mau jawab? Mungkin dari Ustadzahnya, apa yang dimaksud dengan keyakinan yang telah kita bahas? Ustadz Mahrus. Kesepakatan yang disepakati antara guru dengan siswa. Prima Ustaz. Benar ya, alhamdulillah. Terima kasih. Tinggal 2 pertanyaan lagi. 2 atau 1? 2. Ini bingung megangnya ini. Pertanyaan selanjutnya adalah sebutkan 5 kebutuhan dasar manusia. Oh iya, terima kasih Ustazah. Siapa? 5 kebutuhan dasar manusia. Oh iya. Saya lupa. Mencoba menjawab, nggih. Lima kebutuhan dasar manusia. Yang pertama ada penguasaan, kesenangan, kebebasan, kasih sayang dan rasa diterima, dan yang terakhir bertahan hidup. Betul nggak Ustaz? Oke, terima kasih. Dan pertanyaan terakhir, ini pertanyaannya hanya cuma-cuma. Sebutkan urutan segitiga restitusi. Yang baru saja kita, mungkin ada yang motret tadi. Sebutkan urutan segitiga restitusi. Di mana? Mungkin ada yang motret. Silakan dibuka handphonenya masing-masing. Oh, ini saja, Rifa. Yang mana sudah ya? Oh, ini. Baik, terima kasih ya Ustazah. Nggak apa-apa ya, karena saya moto juga sekalian nulis tadi. Saya bacakan. Yang pertama, guru memunculkan motivasi intrinsik dan nilai-nilai apa yang telah kita sepakati yang menjadi kesepakatan guru dan murid tadi. Lalu menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Guru bergeser dari stimulus respon menjadi proaktif. Itu ya Ustaz ya. Terima kasih. Bagaimana Ustaz? Oke, baik, terima kasih. Beri tepuk tangan yang meriah untuk para penjawab dari pertanyaan tadi. Oke. Selamat kepada para penerima door prize atas telah menjawab beberapa pertanyaan tadi. Baik, Ustadz yang berbahagia, kita masuk kepada acara yang terakhir, yaitu doa dan penutup. Untuk doa akan dibawakan dan disampaikan oleh Ustadz As'ad Dauraini STHI MPD. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan kepada kami iman dan Islam.
اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي lam yalid wa lam yulad. Ya Allah, kami keluarga besar Yayasan Al-Furqan berkumpul di tempat ini mengakui dengan sepenuh hati akan keesaan-Mu. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Engkau ya Allah. Dan kami bersaksi akan kerasulan Nabi-Mu, tidak ada utusan bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Maka dari itu kami memohon kepadamu ya Allah untuk mengampunkan dosa-dosa kami dan menghapus kesalahan-kesalahan kami, serta sembuhkanlah penyakit kaum muslimin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami serta dosa-dosa seluruh saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dalam iman, dan hapuskanlah segala rasa iri dengki dalam hati kami terhadap saudara-saudara kami. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Ya Allah, kayakanlah kami dengan ilmu, hiasilah diri kami dengan sifat lemah lembut, muliakanlah kami dengan ketakwaan, serta cantikkanlah diri kami dengan kesehatan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan terima kasih. Baik Ustaz dan Ustadzah yang berbahagia, dengan pembacaan doa tadi, maka berakhirlah acara kita pada pagi hari ini, yaitu acara Desiminasi 2023. Saya selaku pembawa acara, mohon maaf yang sebesar-besarnya bila ada salah kata dan perbuatan. Marilah kita tutup acara pada siang hari ini dengan pembacaan Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.